Hadratul Mukarramun yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, Ketua Majelis Taklim Masjid Raya Villa Inti Persada, Ibu Indah Rahmawati. Yang mana orangnya? Masya Allah, sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Ketua Majelis Taklim RT 08 Ibu Dian. Mana Ibu Dian? Benar, Ketua Majelis Taklim RT 08. Oh, Ibu RT-nya, Ibu Dewi Sartika. Oh iya, Ibu Lina yang menghubungi saya. Alhamdulillah bisa bersilaturahim. Ibu-ibu sehat semua Ibu ya? Alhamdulillah. Semuanya yang hadir sehat walafiat. Masalahnya diberikan jalan keluar. Yang punya hutang lunas. Wah, kenceng banget tuh, yang kenceng hutangnya banyak. Puji syukur kita kepada Allah. Pada waktu duha ini mungkin sudah lama ya, sekian lama, lebih 2 tahun kali ya, saya bisa berkumpul kembali di Masjid Inti Persada. Semoga semua kita hadir dalam ngaji di majelis di masjid ini, yang dalam sebuah hadis walaupun doi menjadi penyemangat. Khairun min alfi raka'atin. Duduk 1 jam saja ibu duduk ngaji nih Bunda, pahalanya lebih utama daripada sholat 1000 rakaat. Saya tanya, kira-kira pernah sholat 1000 rakaat? Jangankan 1000 rakaat, tarawih aja dilihat imamnya siapa. Ya Bu. Khairun, lebih baik daripada menjenguk 1000 orang sakit. Tuh, menuntut ilmu 1 jam lebih baik dari menjenguk, nengokin orang 1000 orang. 1000 orang Bu. Nengok 1 orang aja kadang-kadang kita pikir-pikir dulu, emangnya nggak ada duitnya gitu kan. Misalnya ibu nengok orang sakit ditengokin lalu ngomong, gimana perasaan Bu? Nggak ada rasa-rasanya. Memang nggak ada rasa-rasanya. Kenapa Bu? Ya nggak ada yang dibawa, nggak ada yang asam, nggak ada yang manis. Ini kalau dibawa makan ada yang asam, ada yang manis. Ya, jeruk 3 kilo gitu. Itu lebih baik dibandingkan 1000 menjenguk orang sakit. Masya Allah. Mudah-mudahan pahala yang berlimpah itu Allah berikan kepada kita. Amin ya Rabbal. Salawat teriring salam selalu tercurahkan kepada junjungan alam baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini sebelum kita zikir muhasabah, di sini ada lontong nanti. Bagaimana caranya, sebagaimana tema kita, melampangkan hati ini Bu? Bu, yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga hati. Ya Bu. Innallaha, kata Rasulullah nih, la yanzuru ila suwarikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk tubuhmu, bentuk wajahmu. Allah nggak lihat tuh, yang tinggi, yang pendek, yang gemuk, yang kurus, ya kan? Allah nggak lihat. Yang hitam, yang putih, yang kulitnya kuning langsat, sawo mateng, sawo busuk, Allah nggak lihat. Wala yanzuru ila amwalikum. Allah juga tidak lihat hartamu, kaya miskin, Allah nggak lihat. Pejabat rakyat, Allah nggak lihat. Yang Allah lihat apa? Qulubikum wa a'malikum, hatimu dan amalmu. Nah, inilah pentingnya kita menjaga hati, membersihkan hati. Saya tanya, kira-kira yang di sini semua jamaah punya dosa apa enggak? Benar. Apalagi yang ngomong lebih banyak lagi dosanya. Alhamdulillah ngakuin dosa. Yang seluruh jamaah kira-kira di sini punya masalah enggak? Apa Bu masalahnya? Banyak. Ya Allah, pengen masalah jalan keluar, pengen hutang lunas, pengen rezeki lancar, pengen keluarga sakinah, pengen semuanya anak soleh-solehah, pengen rezeki berkah, pengen wafat usul khatimah, pengen. Amalnya berapa Bu?
Sholatnya gimana? Ibadahnya bagaimana? Nah, inilah pentingnya kita ngaji. Mudah-mudahan semua yang hadir ini hati amalnya bersih. Amin ya rabbal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88-89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah pada hari yang tidak ada manfaatnya harta kita. Kita punya uang gak ada manfaatnya. Ya, tidak ada manfaatnya keluarga kita. Ayah kita, ibu kita, kakak, adik kita, suami kita, istri kita, keponakan kita, enggak ada manfaatnya. Penghargaan, pujian, jabatan, enggak ada manfaatnya. Yang ada manfaatnya illa biqalbin salim, kecuali orang yang punya hati yang bersih. Kapan itu? Ketika sakaratul maut. Kapan itu? Ketika di barzah, alam barzah, alam kubur, ketika di padang mahsyar, enggak ada manfaatnya kecuali orang yang memiliki hati yang bersih. Makanya penting kita menjaga hati. Semoga Allah bersihkan hati kita. Amin ya rabbal. Lalu pertanyaan besarnya, bagaimana supaya caranya agar kita memiliki hati yang bersih? Pengen tahu, Bu? Pengen tahu? Pengen banget? Bingit? Insya Allah. Pertama caranya agar kita memiliki hati yang bersih, muhasabah. Apa, Bu? Muhasabah. Apa muhasabah? Introspeksi diri, interogasi diri, sibuk dengan aib di sini, tidak sibuk mencari kekurangan aib orang lain. Orang yang muhasabah enggak mungkin gosip, ngerumpi. Yang kita tahu itu kerjaannya bapak-bapak. Iya, Bu. Itu kalau nunggu anak sekolah, arisan keluarga, arisan, bapak-bapak sukanya ngegosip. Ya, belanja di tukang sayur, gosip, ngaji 1 jam, 2 jam, bapak-bapak. Iya, Bu. Iya, coba acara TV kan yang disukai acara-acara cek recheck insert, kalau seperti insensilet bapak-bapak. Kalau ibu-ibu kan sepak bola, mancing. Ya. Tuh, muhasabah agar hati kita bersih, muhasabah diri. Ya, bagaimana cara muhasabah? Sering-sering nengok orang sakit ke rumah sakit. Sering-sering lihat orang yang meninggal dunia. Sering-sering melihat orang yang cacat. Apalagi saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, banjir bandang, ya kan, di Padang, musibah kecelakaan anak sekolah di Subang, ya, melihat tuh saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, setiap hari dibantai, dibunuh anak-anak, bayi. Allahu Akbar. Muhasabah diri. Orang yang hatinya bersih, sibuk dengan aib diri sendiri, tidak tertarik dengan aib orang lain. Muhasabah terbaik adalah zikrul maut, ingat akan mati. Ya, Bu. Kira-kira di sini ada yang gak mati? Gak ada ya. Mudah-mudahan ibu-ibu saya doakan matinya seminggu sebelum kiamat. Lama banget Ustaz. Allahu Akbar. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua kita pasti mati tanpa terkecuali. Yang kaya, yang miskin, mati. Ibu-ibu, ustaz, kenceng banget, mati semua. Tapi dengan cara itulah aqyasul ummati, kata Rasulullah, zikrul maut wa asadustidanlah. Orang yang paling cerdas di kalangan umatku bukan profesor, bukan doktor, bukan ahli Al-Quran tafsir, bukan. Orang yang paling banyak ingat mati dan mempersiapkan hidup setelah mati, itulah orang yang paling cerdas.
Jadi kalau hati ingin bersih, muhasabah. Saya tanya, ibu-ibu kira-kira ngaca berapa kali dalam sehari? Ngaca-ngaca. Nih mau berangkat nih ngaji, berapa kali sampai ke sini ngaca? Habis ketika di kamar mandi ngaca, keluar kamar mandi ngaca, pakai pakaian ngaca, pakai jilbab, pakai bedak, pakai lipstik ngaca. Di jalan mau berangkat ngaca dulu, kaca spion sepet-sepet ya ngaca, sampai di masjid ngaca. Yang di sono ibu-ibu di sini mah sama aja. Allahu Akbar tuh. Yang dikaca kan itu juga Bu ya. Yang ini jadi makanan cacing, ya Bu. Makin cantik makin seneng itu cacing. Makin gemuk makin gembira cacing. Maka jangan cantik-cantik, jangan gemuk-gemuk. Maaf bercanda Bu. Ini nih yang dilistikin, yang dibedakin jadi makanan cacing. Pernahkah kita mengaca hati kita? Pernahkah kita mengaca dosa-dosa yang kita lakukan hari ini? Maksiat yang kita kerjakan. Lebih banyak dosa apa pahala? Lebih banyak maksiat apa taat? Lebih banyak zikir apa lupa? Lebih banyak baca Quran apa lebih banyak lihat status WhatsApp? Lebih banyak salawat apa lebih banyak melihat handphone? Kira-kira jawab Bu. Yang banyak mana? Padahal tuh muhasabah ya. Muhasabah yang pertama. Yang kedua, yang kedua, cara agar kita memiliki hati yang bersih, mujahadah. Apa itu mujahadah? Sungguh-sungguh dalam ketaatan, kesungguhan dalam ibadah. Jangan ala kadarnya, asal jadi. Yang penting kan sholat. Ada nggak yang begitu Bu? Kadang-kadang sholat sambil nunggu iklan. Iklan pertama ngambil air wudhu, iklan kedua memakai mukena, iklan ketiga naruh remote di bawah sejadah. Khawatir itu si bocil ngambil rebutan sama anaknya. Dulu, kalau sekarang handphonenya. Allahu Akbar. Tuh, sholat yang dibaca langganan surahnya. Kalau nggak kulhu inna atoina. Betul apa benar? Yang di sono tuh, ya orang Cirebon, ya pindahan dari Pila. Sama aja. Ya Allah ya Rabbana Bu. Puasa asal-asalan, yang penting gak makan gak minum, ngerumpi jalan terus, hasut, iri hati dengki terus ada. Ya ada di sini ada. Nauzubillahi min. Zakat sekedarnya zakat. Ya sedekah diungkit-ungkit. Tuh kalau bukan karena gua tuh nggak ada tuh masjid. Nauzubillahi min. Tuh, Bu, inilah penyakit yang harus cepat dibersihin. Caranya agar kita hati bersih, mujahadah dalam ibadah, sungguh-sungguh dalam semua yang kita laksanakan perintah Allah. Sholat sungguh-sungguh. Apa Bu bukti sholat sungguh-sungguh? Sholat di awal waktu, jangan ditunda-tunda. Sholat zuhur kadang-kadang dilaksanakan mendekati asar. Sholat asar mau maghrib, sholat maghrib mau isya, sholat isya mau tidur, sholat subuh waktu duha. Itu namanya sekedarnya. Yuk kita perbaiki. Kalau kita ingin memiliki hati yang bersih, sungguh-sungguh dalam ibadah. Apa dalilnya? Al-Ankabut 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam ketaatan, maka Allah akan memberikan petunjuk hidayah untuknya.
Allah karuniakan hati bersih karena kita sungguh-sungguh dalam perintah Allah. Perbaiki lagi sholat kita, maka Allah perbaiki rezeki kita. Amin. Perbaiki sholat kita, Allah perbaiki rumah tangga kita. Perbaiki sholat kita, Allah akan perbaiki akhlak kita. Amin ya robbal. Sholat sungguh-sungguh apa buktinya? Awal waktu, azan berkumandang segera, nonton TV matiin, masak kompor hidup matiin, handphone bunyi matiin, azan berkumandang. Anak nangis azan berkumandang, so sadis juga, diamin. Azan berkumandang, suami kawin lagi. Nah, ikhlasin dong, nggak mau bercanda. Tuh, sungguh-sungguh dalam ibadah, sungguh-sungguh dalam puasa, bukan hanya menahan makan minum, mulut puasa, tangan puasa, telinga puasa, kaki puasa. Tuh Ramadan kemarin, ya Bu, sungguh-sungguh dalam puasa, sungguh-sungguh dalam baca Al-Quran, ya. Jangan target khatam Quran. Boleh, bagus, tapi bacanya asal-asalan. Ya kan ya? Targetnya doang tercapai, tapi tidak ada maknanya dari Al-Quran yang kita baca. 2-3 ayat kita pahami isinya. La qira'ata illa bitadabbur. Tidak dianggap qiraat kecuali dengan pemahaman. Tapi saya yakin kalau ibu-ibu di sini rajin baca Quran ya Bu ya. Ada yang khatam seminggu, sebulan 1 kali. Amin. Ada yang sehari 3 juz. Alpukat, melon, jeruk. Ya Allah. Sungguh-sungguh. Sebab dengan kesungguhan ibadah melahirkan hati yang bersih. Inna liqulli ibadatin sahihah. Kata dalam sebuah ungkapan ulama Imam Jalaluddin As-Suyuti Al-Mahali, setiap ibadah dengan kesungguhan maka akan melahirkan hati yang bersih. Amin ya rabbal. Ini kan sekarang sudah kloter berapa nih? Mulai menuju kan ke Madinah. Duyufullah, duyufur rahman, jamaah haji. Ya Bu, mudah-mudahan semua jamaah di sini bisa menunaikannya. Amin. Bu, pengen haji Bu? Pengen tahu amalan cepat haji Bu? Iya, 2 surah amalin. Banyakin surah Al-Fatihah dan surah Tanah. Ya enggak bercanda Bu, yang kedua jangan. Artinya adalah haji itu kan ada 3. Ada haji kasab, ada haji nasab, ada haji nasib. Macam-macam. Haji kasab usahanya sungguh-sungguh. Udah niat haji belum? Buktinya apa? Udah nabung belum? Nah, itu masalahnya. Nabung. Bukti kesungguhan kita ingin haji, nabung. Ada khusus tabungan untuk haji. Tuh, 100.000 sehari, insya Allah sebulan, setahun, kasab usaha. Ini pengalaman ya, pengalaman boleh Bu ya. Ini sering sekali saya sampaikan. Ya, 3 kali saya gagal haji Bu. Kenapa bisa begitu? Ya Allah takdirkan begitu. Tahun yang pertama 2005. Ketika itu alhamdulillah Allah takdirkan saya bersama almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham mendampingi dakwah beliau. Jadi orang yang terdekat, istilahnya aspi lah, asisten pribadinya, kalau kata orang mah paling dekat. Dapat hadiah 2005 kalau tidak salah. Selesai ngaji beliau panggil, Saifullah, ada apa Ustaz? Ke rumah ya. Ada apa? Insya Allah nanti ada hadiah untuk antum. Dikira hadiah apa gitu. Ya, sampai ke rumahnya beliau sampaikan, insya Allah antum tahun ini menjadi tamu Allah bersama nih orangnya yang memberangkatkan. Alhamdulillah. Oh, senang banget tuh. Namanya kosasi, ongkos dikasih, ya kan? Senang, gratis kan? Ini yang berangkatkan tuh. Nah, udah mau bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah seperti ini kok nggak ada yang hubungi saya. Nggak ada persiapan, nggak ada apa-apa. Waktu itu zaman telepon SMS. Saya tanya kan,
Assalamualaikum Pak, ada apa dengan siapa ini? Ini yang dulu waktu berapa bulan yang lalu saya bersama Ustaz Arifin sama Bapak, lalu saya dapat hadiah untuk menunaikan ibadah haji. Dan saya salah satu ini berangkatkan, kata beliau nih, kata Ustaz Arifin. Oh ya, alhamdulillah. Tapi mohon maaf Ustaz, ada apa Pak? Mohon maaf saya lupa. Seluruh jamaah yang saya berangkatkan tidak jadi, termasuk Bapak, termasuk Ustaz. Kenapa nggak jadi? Travel saya dibubarkan istilahnya, karena ada masalah oleh Kementerian Agama, nggak jadi. Ya udah, belum rezeki. Nah, udah kan? 2010 yang kedua nih nggak jadi haji lagi. Ini cerita haji. 2010 Bunda, ya saya sekarang almarhum pindahkan ke Sentul, dulu di Depok, 25 di Depok, di Sentul, Masjid Az-Zikrah. Ketika itu beliau mengumumkan, insya Allah tahun ini ada 5 orang sahabat Arifin berangkat haji. Dia sebutin namanya, satu imam masjid, kedua sahabat-sahabat beliau tuh. Baru 4 orang, 1 orang bingung siapa ya nih. Saya waktu itu agak terlambat sholat subuh di Masjid Az-Zikrah, tapi sholat subuhnya di masjid dekat jalan tol. Ya, berangkat sampai di depan pintu masjid. Oh itu tuh orang Parung, insya Allah. Ada apa nih, bingung kan? Insya Allah tahun ini antum berangkat. Alhamdulillah. Apakah berangkat haji 5 orang. Dari siapa? Dari seorang kepala daerah di sebuah provinsi di Indonesia. Ya kan? Sudah tuh periksa kesehatan, manasik, sudah dapat paspor, sudah visa turun. 5 hari sebelum berangkat haji, kita diteleponin satu-satu. Ustaz Saifullah, Assalamualaikum. Ada apa Ustaz? Ada apa Bang? Afwan, tahun ini antum dan teman-teman gak jadi berangkat. Kan kita udah semuanya nih, udah kesehatan macam-macam. Kenapa Ustaz gak berangkat? Yang berangkatkan itu, maaf, ditangkap sama KPK. Ini bener Bu, ditangkap sama. Bayangkan kalau jadi di sana baru ditangkap. Haji apa namanya? Alhamdulillah nggak jadi. Akhirnya saya pulang sama istri. Yang kalau begini memang Allah takdirkan, ya Abi ini kembali ke kakak ini nggak berangkat, mungkin harus kasar, harus berusaha. Nabung tuh. 2010 kita bertekad nabung. Nabung sedikit, waktu itu masih BSM, Bank Syariah Mandiri. Sekarang BSI. Nabung sedikit. Dan karena niat kita memang ingin haji, itu Allah takdir mudah saja itu rezeki. Dari mana saja? Yang bulan ini panggilan di Batam, berikutnya di Natuna. Itu ada aja panggilan dakwah yang alhamdulillah 2 tahun menurut saya nih, ekonomi lemah yang miskin ini 50 juta hanya 2 tahun terkumpul. Cepet banget itu. Karena niat kita untuk haji waktu itu kan masih 50 juta untuk berdua. Ya kan, untuk dapat porsi. 2012 kita setor, insya Allah berangkat tahun 2020. Nggak jadi berangkat. Kenapa? Corona, ya Bu ya. Covid, nggak ada haji kan? Kecuali orang yang di sana itu pun hanya berapa orang kan? 2021 nggak jadi juga. Baru 2020 jadi. Lalu apa hikmahnya? Teringat sebuah doa yang diajarkan oleh almarhum Ustaz Arifin. Apa doanya? Ya Allah, hamba bukan menolak takdirmu, tapi berikan hamba kecerdasan menangkap takdir dari peristiwa ini. Apa takdirnya? Tahun 2022 jamaah haji itu sedikit, hanya 1 juta dari seluruh dunia. Jadi artinya ibadah lebih nikmat, nggak terlalu berdesak-desakan. Berdesakan tapi nggak terlalu banyak. Kalau sekarang kan 3 juta. Yang kedua, jamaah haji usianya muda-muda, di bawah 60 tahun kan, karena masih Covid kan. Yang ketiga hikmahnya adalah Allah takdirkan, Allahu Akbar. Padahal saya haji mandiri Bu. Haji mandiri tahu, nggak ikut travel manapun, bayar sendiri, belajar ini sendiri, semuanya sendiri, mandiri namanya. Allah takdirkan itu ketua kloter pembimbing dan dari Kementerian Agama ditelepon. Ada kebetulan Tadus B5 itu gelarnya dimasukin ke jamaah haji. Gelar saya MA kan, tahu MA Bu? Makan ayam. Nggak boleh, pernah S2, pernah S3, tapi S3-nya gagal karena punya anak, jadi
calling dulu. Insya Allah mudah-mudahan nanti bisa kuliah lagi. Nah, alhamdulillah itu ditakdirkan Ustadz Afwan di kelotor kami enggak ada Ustadz untuk khutbah Arafah. Allahu Akbar. Maaf Bapak, saya bukan enggak mau. Seumur umur saya belum pernah khutbah Arafah. Khutbah Jumat udah biasa, Idul Fitri udah biasa, khutbah gerhana pernah. Tapi khutbah Arafah enggak pernah. Kenapa? Karena belum haji kan? Iya, haji pertama, tapi Allah takdirkan khutbah Arafah. Itulah hikmah di balik gagalnya haji. Alhamdulillah. Maksud itu kan penghargaan banget. Masya Allah Bu. Yang kedua, kenikmatan yang berikutnya kayak pengantin baru, karena berdua terus kemana-mana. Haji mandiri kan, haji mandiri surah terus, alhamdulillah tawaf sa'i bersama istri. Ustadz kan batal. Iya batal menurut Imam Syafi'i. Kita di sana pindah mazhab. Bayangkan kalau ibu-ibu, ya nih bunda nih, kalau haji umroh jangan kekeh dengan mazhab Syafi'i. Enggak selesai tawaf, enggak selesai. Kenapa? Banyak orang, jutaan manusia. Nah, bagaimana caranya? Pegang aja, enggak batal wudu kita. Tidak batal wudu, ya Bu. Mazhab Maliki. Nah, itulah cerita tentang haji. Artinya harus usaha. Makanya saya tanya, kira-kira ibu udah nabung belum? Nabung. Udah niat haji belum? Buktinya dengan nabung, haji kasab. Yang kedua haji nasib. Tahu nasib Bu? Ini cerita bener nih, di Ciputat, dekat dari sini Ciputat kan. Pedagang nasi uduk. Dia mau jualan nasi uduk, lalu belanja ke pasar Ciputat. Nyebrang, tabrak mobil. Itu yang nabrak tanggung jawab, dibawa ke rumah sakit. Dibawa ke semakit, dia ngomong, Ibu haji, maaf, malam-malam kemana Bu belanja, saya nggak tahu ada ibu. Semua biaya obat, semua biaya rumah sakit saya akan tanggung. Maaf Pak, terima kasih. Maaf saya belum haji, kenapa Bapak manggil saya mah haji terus? Dia itu yang nabrak itu terbuka hatinya. Karena ibu sudah memaafkan saya, insya Allah tahun ini ibu berangkat haji. Tuh, Masya Allah, alhamdulillah. Jadi kalau jamaah pengen cepat haji, habis ngaji, nyari mobil, nyari motor di jalanan, insya Allah ketabrak. Berangkat enggak yang ada? Nasib itu beda. Ada lagi nasib nih Bu, supir taksi bawa penumpang, ya kan? Kemudian di penumpang itu kelupaan ada tas, ada dokumen, ada uang, macam-macam lah. Lalu dilihat KTP-nya, dibalikin itu tasnya. Lalu orang itu senang banget. Terima kasih Pak. Ini memang uangnya nggak seberapa, hanya sekedar puluhan juta lah. Tetapi dokumennya ini jumlahnya bisa miliaran, bisa triliunan. Maaf Pak Haji, terima kasih Pak Haji. Maaf Pak, saya belum haji. Nah itu Bapak pakai peci haji. Emang cita-cita saya selalu ingin menunaikan ibadah haji. Apa yang terjadi? Karena dia sudah menyelamatkan tas itu, ya insya Allah tahun ini Bapak bisa menunaikan ibadah haji karena saking senangnya menyelamatkan tas itu. Jadi kalau lebih pengen cepat berangkat, jadi supir taksi. Itu nasib namanya. Nah, nasib. Makanya kalau di TV itu ya ada tukang pembulung bisa haji, tukang beca bisa haji, karena dia sungguh-sungguh nabung ya kan. Apalagi kita yang rezekinya berlimpah, insya Allah. Yang ketiga haji nasab, keturunan haji. Biasanya orang tua yang haji itu pasti mendoakan anaknya supaya haji. Kenapa kita bisa haji? Mungkin karena doa orang tua kita waktu di Multajam, waktu di Hijrah Ismail, di makam ini berdoa, ya Allah, keluarga hamba ya Allah supaya bisa menunaikan ibadah. Kan doa itulah jadi anaknya bisa haji. Alhamdulillah. Tapi ibu jangan juga gara-gara begini akhirnya putus asa untuk haji. Jangan putus asa. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqul lahu kun fayakun. Kalau Allah kata jadilah. Tuh yang kedua. Yang ketiga, agar kita memiliki hati bersih. Apalagi caranya? Muraqabatullah, dekat dengan Allah.
dekat dengan Allah. Bagaimana cara dekat Allah? Jangan sampai dekat dengan Allah itu di masjid saja, di pengajian doang. Ketika di rumah lupa Allah, berarti belum bersama Allah. Ma'iyatullah. Yuk sadarkan diri ini. Kita ini selalu ditatap oleh Allah, betul? Didengar, diperhatikan dimanapun kapanpun. Makanya Allah menyatakan alladzina yazkurunallah qiyamau wa qu'udaw wa ala junubihim. Hamba Allah yang selalu berzikir kepada Allah dimanapun, kapanpun, dalam kondisi bagaimanapun, berdiri, duduk, berbaring, selalu ingat Allah. Seperti kita sholat kan, kita lagi berdiri, kita ngapain tuh? Mengingat, menyebut Allah. Kita lagi ruku, mengingat, menyebut Allah. Kita lagi sujud, ingat, sebut Allah. Kita salam, ingat, sebut Allah. Ibu lagi masak, ingat, sebut Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya kan? Lagi nyuci, ingat, sebut Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Lagi niriska, ingat, sebut Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagi nidawin cucu, ingat, sebut Allah. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ini kadang-kadang enggak. Lagi nyuci, kesel sama suami. Suami udah tua-tua masih pengen juga. Lagi ngepel, ngomel-ngomel. Ya tetangga, paling punya mobil kredit. Punya lagi nidurin cucu, bukan selawat nyanyi. Di mana, kemana, di mana. Akhirnya, ya Allah, nggak dapat pahala, yang ada dong. Yuk perbaiki diri. Ingat Allah agar hati kita bersih. Ingat Allah. Inna likulli syai'in saqalah wa inna saqalatal qulub zikrullah. Segala sesuatu ada pengkilapnya. Ini kaca supaya bersih diapain? Dilap. Mobil supaya bersih, rumah supaya bersih dipel, hati supaya bersih diapain? Zikrullah, banyakin zikir, istighfar, salawat, baca Quran, insya. Karena itu mari kita berzikir. Sekarang zikir muhasabah ya. Sampai jam berapa nih Bunda? Sampai jam 11. Ya. 11.30 kita cukup zikir ya. Kita zikir muhasabah, semua menghadap kiblat, kita nikmati setiap dapat zikir. Yang pernah zikir bersama Almarhum Haji Muhammad Arifin Ilham, mudah-mudahan ini mah duplikatnya ya. Ya, santrinya, sahabatnya. Mudah-mudahan menyadarkan kita supaya kita ingat dengan Allah, supaya kita berzikir dimanapun kita berada. Kalau hati kita bersih dengan zikir, apa yang terjadi Buni? Manfaatnya. Kalau hati bersih, pertama, pikiran jernih. Kalau hati bersih, doa mustajab. Kalau hati bersih, ibadah khusyuk. Kalau hati bersih, rezeki barokah. Kalau hati bersih, anak cucu soleh-solehah. Kalau hati bersih, keluarga sakinah. Sampai jam 11. Sampai jam 11. Oke. Kalau hati bersih, wafat husnul khatimah. Mari persiapkan lahir dan batin, tutup kedua mata, kita berzikir bermuhasabah. Mari luruskan niat kita hanya mencari ridha Allah. Auzubillahi